baru pertama nih saya melakukan di desa itu badan saya. Itu berani juga itu. Masih banyak yang takut sama makhluk. Nanti keliling Pak ya, Pak keliling satu-satu gitu. Biar nanti kita jadikan di grup ini. Kita muzakarah sedikit tentang jilid ulama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba bil islam dina bil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti aw qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Qul man alladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Sadaqallahu alazim. Hadirin yang mulia, kita ini adalah mustaqarrun ilahin. Sifatnya sementara dan waktunya juga sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa dikatakan kita ini masa depan kita adalah pensiun, bukan. Masa depan kita itu akhirat. Jadi kalau orang masa depannya pensiun ya paling umur 55, 58. Nah, dianggapnya selesai kehidupan. Makanya bikin stok banyak-banyak untuk pensiun. Ya, habis-habisan mati-matian, kaki jadi kepala jadi kaki. Bangun semuanya belum sempat menikmati, ternyata sudah meninggal dunia ini. Itulah. Kita itu pada umumnya seperti itu. Kita kan bicara yang umum. Maka Nabi bersabda, "Bada'al Islam ghariban fasayaudu kama bada." Dimulai Islam itu aneh. Nanti akan kembali lagi aneh seperti permulaan. Nah, sekarang ini Nabi bilang, saya di zamanun al-nas la yabqa bil islami illa ismuh wa la min al-qur'ani illa rasmuhu wa sajidun khurban min al-huda. Nanti akan datang di kalangan umatku di akhir zaman tidak tersisa Islam kecuali tinggal nama. Al-Quran dengan tulisan dan lagu. Masjid-masjid sepi dari hidayah. Nanti umatku di akhir zaman membangun masjid hebat-hebat, mewah-mewah, min al-dhahab wal fiddah, bahkan dari emas dan perak. Bahkan saking licinnya lantai mereka itu, lantai masjid mereka tergelincir di lantai masjid sendiri. Tapi khurban minal huda, sepi dari hidayah. Nah, yang ramai itu yang sibuk itu juru kunci masjid. Mutar kunci, buka, tutup lagi. Alhamdulillah kalau masih ada 3-in-1 yang sholat. Maksudnya 3 dalam 1 imamnya 3 jamaahnya, alhamdulillah. Kalau berhalangan 1 tinggal 2-in-1. Berhalangan lagi tinggal 1-in-1. Kalau berhalangan lagi ya dia sendiri buka pintu, azan, qomat, sholat, jadi imam, jadi makmum sekaligus. Habis itu kunci lagi masjid, sebelum dikunci setel kaset. Kaset yang bagus lah, yang kalau dulu ya Imam Mekah sudah keluarkan pakai mikrofon, keluarkan harian membaca Quran. Ya dan makmur banget itu masjid, baca Quran setiap hari panjang. Kita udah tertipu Pak. Wa masajidul khurban minal huda, termasuk keadaan sekarang. Masjid-masjid sepi dari hidayah. Orang lebih takut peraturan dunia daripada hadis Nabi. Hadis Nabi bilang, "Istawu fa ta'dilu fa la takhtalifu fa takhtalifa qulubakum." Rapatkan, luruskan saf kamu, jangan berselisih, nanti hati kamu pasti berselisih. Jadi menjarangkan sholat itu, menyelisihkan hati. Bertikai terus, makanya umat ini pecah belah bersalaman, udah gak mau lihat ini, oh jangan-jangan dia kena corona. Nyanyinya corona ya corona,
Padahal kematian bukan karena corona, mati karena ajalnya sudah sampai, karena rezekinya sudah habis. Walaupun 1000 corona kena dia, kalau tidak diajalkan mati tidak mati. Walaupun tidak corona, duduk teman saya Pak Iwan yang di Jambi, habis sholat Jumat zikir-zikir meninggal dunia, nggak ada corona, nggak ada apa-apa. Nah ini penting ya keyakinan ini. Kita ulang-ulang supaya apa? Supaya yakin kita benar. Nah, kenapa mau ada jujur ulama? Ini salah satu poin. Supaya dikembalikan hakikat kehidupan ini. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ahli warisnya apa? Maulana Ilyas rahimahullah pernah menulis di dalam mahfuzatnya, dia bilang, saya belum merasa senang, belum merasa puas, belum merasa, kalau bahasa kita belum merasa mantap apabila dakwah ini belum dikendalikan oleh para ulama. Saikul hakikiyah, supir aslinya dakwah ini ulama. Kita ini supir tembak. Jadi sudah saya ceritakan juga gimana supir tembak sih. Ya kan penumpang sudah ada, itu waktu sudah mau ini udahlah, nggak ada, supir naik aja, yang penting bisa ngegas, bisa ngerem, udah gitu. Iya kan, kadang-kadang nggak tahu peraturan, kadang-kadang kena perizigo macam-macam. Tapi walaupun lambat laun sampai ke tujuan. Sekarang dakwah sudah masuk generasi kedua, sudah saat. Hari ini menurut data di Kebun Jeruk 11.200 ulama sudah pernah keluar di seluruh Indonesia. Artinya 1 tahun 4 bulan 4 bulan. Alhamdulillah. Di antaranya di Jabodetabek yang sekarang kita sedang kunjungan ini ada 12 zon, 12 kabupaten ataupun kota Madya. Nah, itu lebih kurang 450 ulama yang sudah pernah keluar baik 1 tahun, 4 bulan maupun 40 hari. Nah, inilah yang kerja kita sekarang. Saya dan Pak Ustadz yang kita bawa ke sini tadi itu, teman-teman, Ustadz Asraf, itu maksudnya juga sekarang ini supaya kita kenal kepada ustadz-ustadz yang sudah pernah keluar. Maka kita datang ke zon-zon ini supaya apa? Supaya dari zon-zon ini nanti ke halakah-halakah juga diketahui berapa jumlah namanya tertulis, sudah pernah keluar berapa. Kalau perlu awalnya kita tahu sekarang dia ngapain, apa ngajar di pesantren apa-apa. Ada juga yang kadang-kadang bisa jadi supir taksi juga ada. Nah itu keadaan. Jadi kita tahu awalnya itu supaya kita lebih tersuasana dan tepat padanya. Dan kerja atas ulama dengan 3 sifat, dengan akhlak, dengan sabar, dengan ikram. Akhlak itu kadang ada 4, muliakan ulama, hormati yang tua, hargai yang sepantar dengan kita, dan sayangi yang muda. Itulah sebenarnya akhlak. Nah, kemudian yang kedua sabar. Dengan ulama ini kita harus sabar. Kadang-kadang walaupun ulama sama ulama terjadi ikhtilaf, ya kan? Nah ini apalagi kita orang-orang awam ini harus banyak kita sabar dan kita berdoa kepada Allah. Jangan mentaskin ulama, tapi kita berkhidmat pada ulama. Boleh kita kategori laporan kerja dakwah, tapi jangan sekali-sekali kita mentaskan. Pada hakikat mereka sudah lebih awal. Dulu waktu kecil mereka sudah dipukul-pukulin pakai rotan, kakinya apa, belajar Quran. Dia mengajarkan dulu Al-Fatihah saja. Kalau nggak ada ustadz kampung ngajar Al-Fatihah, gimana kita mau bisa sholat kalau nggak Al-Fatihah, nggak betapa hebatnya jasa mereka. Sedangkan Al-Fatihah itu sudah umul kitab, Masya Allah. Satu Al-Fatihah ditiupkan itu sudah berapa itu fadilahnya. Nah itulah guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Dan mereka dikatakan ulama, walaupun bukan skalanya internasional, tapi di kampungnya ditetap ulama. Kita dapat ikram dia, sabar. Yang ketiga dengan ikram. Kita banyak ikram ini kita muliakan supaya apa? Supaya bagaimana ikram itu merendahkan kita di hadapan ulama, merendahkan diri kita. Ya, kalau saya ingat waktu dulu pesantren mau maju ke Pak Kiai itu kita maju ke depan, mau salaman, terus mau pulang nggak boleh balik kanan, nggak boleh muter balik, mundur. Jadi muka kita harus jumpa muka, nggak boleh punggung kita berhadapan dengan wajah dia. Nah, sampai begitu Pak, saking ikramnya kepada ulama. Jadi kita tetap merasa rendah, karena dengan adab yang seperti itulah akan lahir anak manusia-manusia yang disenangi Allah dan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bukan sekadar tapi keperluan-keperluan mungkin juga, ya kan? Tadi saya sudah cerita, ada satu masih kita mengatakan
kalau ulama ini belum ikut dakwah, kita ikram. Tapi kalau dia sudah kenal dakwah, sudah ikut dakwah, ya nggak usah diikram lagi. Oh jangan, itu salah besar. Kalau ulama belum ikut dakwah, kita ikram. Nah kalau sudah dia ikut dakwah, sudah keluar, sudah korban, lebih diikram lagi. Nah itu yang betul. Masalah kita kan sekarang itu masih belum sampai kita ke tahap itu. Terbukti saya pernah dijadikan imam, khatib di Kebun Jeruk. Waktu itu Pak Zulfakar masih hidup almarhum, kan dia amirnya kita surau kita kan. Saya satu muhalah dengan dia, dengan Pak Zulfakar, dengan Pak Muslim suruh khatib. Ya udah, habis khutbah dikasih amplop. Masya Allah, saya pikir ini masjid dakwah ini. Masa saya mau nerima, biasa kan kita korban harta dan jiwa. Saya bilang, Pak, ini mohon maaf saya ini saya lillahi ta'ala ini, saya khutbah ini. Apalagi ini masjid dakwah, saya mau ngambil sesuatu. Justru kamu tidak lillahi ta'ala kalau tidak mau menerima. Oh, dia kan tentara itu. Saya gak enak juga. Akhirnya saya terima, tau nggak jumlahnya? Pokoknya jauh lebih besar 3-4 kali lipat dari yang di tempat di luar. Kalau saya jadi khatib berapa, di situ masalah berapa kali lipat. Jadi dia bilang jangan aneh-aneh deh, katanya pokoknya ikut apa yang ada saja. Nanti orang kalau sudah ikut amalan ini sudah paham, dia akan berubah, akan mengubah dirinya sendiri. Masya Allah ya. Oke ya, jangan kita mancung-mancung ulama, mancung-mancung ustaz, nggak keluar ustaz masuk neraka. Jangan begitu ya. Ya, duduk di majelis mereka, satu potong ayat dan satu potong hadis yang mereka bacakan itu fadilahnya lebih tinggi. Ya kan, makanya kalau misalnya saya tempat saya kan Rabu Kamis itu malam Kamis seperti ini nggak ada, ya kan. Malam Sabtu jaulah 1, malam Ahad jaulah 2, malam Selasa di markas, malam Rabu musyawarah halaqah. Malam Kamis kosong itu kita mainkan di muhalah kita. Kerja, kalau saya Ustaz ngajar, kalau Bapak gimana terserah. Malam Jumat udah ke markas lagi. Terus nanti 3 hari setiap bulan, apakah di minggu pertama, 2, 3, 4 kita sudah nisab. Jadi tidak ada waktu. Maka kita atur sedemikian rupa. Maka dengan seperti itulah hadirin yang mulia, kita mendapatkan sifat-sifat itu tadi. Dengan kita akhlak yang mulia, kemudian dengan sabar, dengan ikram, maka wujud akan wujud. Nah, kerja kita sekarang ini yang besok tanggal 22 ini insya Allah kita akan adakan jur ulama, khususnya ulama yang sudah pernah keluar saja. Saya ulang ya, khususnya ulama yang sudah pernah keluar saja. Yang lain jangan dulu, nanti itu ronde kedua. Nah makanya kerja atas inti ulama yang sudah pernah. Nanti kalau ini sudah oke, baru kita kerja atas plasma, yaitu ulama-ulama yang sudah keluar. Kita akan bikin istimewa di pondok-pondok pesantren, di madrasah, dengan melibatkan mereka, mengikutkan, dengan memuliakan mereka, sehingga mereka lebih merasa besar lagi, lebih merasa terpanggil, dan dengan sendirinya mereka akan ikut di dalam amalan kita ini, karena ini sesungguhnya amalan mereka, karena kesibukan di seperti itu. Itu ya. Jadi tidak begitu susah. Nanti Bapak, apa yang saya muzaharahkan ini besok bawa ke halaqah, bawa ke muhalah. Siapa yang kan masih ada besok waktu nih, tolong nama-namanya didaftarkan, ditulis yang sudah pernah keluar, baik setahun, 4 bulan, 40 hari, maupun yang sudah pernah nyicipin. Yang penting dia pernah nyicipin, jadi 2 tahun sudah amalan ini, walaupun belum 40 hari, tapi sudah pernah nyicipin, itu digolongkan, sudah pernah didaftar saja, diajak ke Kebun Jeruk hari Sabtu. Hari Sabtu tidak lama, ya jam 8 sampai insya Allah tengah 12 atau sebelum zuhur sudah selesai acara. Jadi zuhur sudah langsung balik, atau sebelum zuhur mereka sudah boleh balik. Nah di sana nanti kita muzakarah dan sedikit mentaskil ulama-ulama yang mau keluar 1 tahun. Nah 1 tahun bukan ulama keluar yang setahun. Kayak sekarang kan setahun gabung-gabung di mana-mana jamaah umum. Kalau nanti setahun itu ulama yang setahun 1 jamaah. Minimal 5 orang, dia setahun dia bekerja nanti di Ummul Qura, di Jamiatul Islamiyah, di Mesir, di Temburu, di Kerinci, di Dioban, di Saharanpur, di Lockdown, di Tawali Padang Panjang, karena semua itu adalah ulama. Jadi kita nggak berbeda-beda lagi, seakan-akan ulama Pakistan saja yang dakwahkan gitu. Selama ini kan terjadi seperti itu. Maka kita mengeliminir itu semua. Sekarang kita bikin di Kebun Jeruk ada bahasa Urdu khusus, bahasa Urdu, supaya
supaya setiap orang jadi jangan teristimewa, nanti ada istimewa ini alumni Pakistan ya, seakan-akan ada khusus, sementara kita sedang mengarahkan ulama-ulama yang umum, bukan ulama Pakistan, kami nggak itulah gitu jadinya. Jadi kita nggak usah mengkotak-kotakkan karena saat semua ulama itu Quran hadis dan sunnah Nabi itu semua insya Allah mereka adalah ahli waris Nabi, yang mereka sebenarnya yang saikul hakikiyah, supir asli daripada kerja dakwah ini. Itu kayak ada pertanyaan nggak? Dianjurkan nggak lama-lama misalkan? Ada yang mau nanya? Ustaz? Mau nanya barangkali? Nah, nanti yang hanya ikut musyawarah, ulama ikut musyawarah di Cikampek kan dua-dua. Oh, gini, kan ada dua kegiatan kita. Pertama jur, kedua istimewa. Kalau jur pesertanya hanya orang yang sudah pernah keluar. Kalau istimewa pengantinnya orang umum, yang kerja orang-orang yang sudah pernah keluar. Panitianya gitu, nanti itu pas istimewa. Jadi istimewa ulama nanti kita akan kumpulkan, akan kita datang pondok pesantren A, pondok pesantren B. Misalnya dia madrasahnya udah 1.000 orang muridnya, kan besar tuh. Nah itu kita istimewa di situ, kita undang ustaz-ustaz yang lain, kita sampaikan kepada mereka maksud dan tujuan kita. Nah, dengan cara begitu kita bantu mereka. Mungkin dia mau keluar, wah saya nggak bisa keluar, gimana murid-murid? Nah kasih duplikasi dari situ. Siapa kan belum tahu ada badal ustaz apa, itu kan di kalangan dakwah itu yang tahu sekarang kan. Bagaimana dia tafaqahu fiddin supaya bisa saling memahamkan satu sama lain. Jadi yang satu ini keluar, yang satu di dalam. Nanti gantian itu pulang, ini keluar. Jadi bergantian untuk memberikan kepahaman terhadap kabar agama kepada umat. Kira-kira gitu, ya. Jadi mudah-mudahan sudah tutup saja Pak. Sudah selesai. Nah terus